Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinisma Anwar, NIM 20221065, Prodi S1 Kebidanan, dosen penghipun Bapak Hidayatul Fajri, S.AP, MAP. Saya akan mempresentasikan contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Pancasila dalam kehidupan bangsa sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi pemersatu bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Peran Pancasila yang paling sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan kepercayaan pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut Nation and Country Building, yang bertujuan untuk menggalang pemersatuan dan kesatuan. Contoh peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong adalah kepribadian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dulu kala dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa dalam suasana gotong royong. Gotong royong dapat diartikan sebagai kerjasama untuk mencapaikan hasilan yang diinginkan. Sikap gotong royong adalah menyelesaikan pekerjaan secara bersama dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Dan yang kedua yaitu rajin menabung. Ingatkah Anda ungkapan rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya? Masih ingat gak kalian? Dengan menabung, sedari kecil siswa didik untuk memikirkan masa depannya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, merupakan ungkapan yang sesuai. Menabung dapat dilakukan di bank dengan berbagai tabungan yang dikeluarkan oleh bank penyelenggara. Seperti ada tabungan pendidikan, tabung harian, tabung nasional. Dan yang ketiga yaitu cinta tanah air. Berikut ini adalah contoh-contoh sederhana tentang penerapan Pancasila melalui sikap cinta tanah air. Yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita sangatlah bangga sebagai bangsa Indonesia, misalnya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencintai kebudayaan Indonesia, seperti menggunakan batik, pakaian, adat saat merayakan, juga menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. 2. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Di saat ini di Indonesia memang produk di luar negeri lah yang banyak di Indonesia. Jarang produk Indonesia, yaitu seperti menggunakan produk dalam negeri merupakan pernyataan cinta tanah air. Yang keempat, mematuhi hukuman dan peraturan yang berlaku. Mematuhi hukuman yang berlaku misalnya dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Yang kelima, menggunakan hak pilih suara saat pemilihan umum. Kamu sudah memiliki hak pilih. Menggunakan hak pilihmu saat pemilihan umum untuk memilih kepala desa, anggota DPR atau DPRD, dan pemilihan presiden atau wakil presiden. Ingat ya, kita Indonesia tidak boleh golput. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh di sekolah dan di rumah adalah cara untuk mencintai negeri ini. Mulailah dengan mempelajari hal-hal yang berguna untuk kemajuan dan pembangunan negara. Yang ketujuh, merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Jagalah fasilitas umum seperti HT, rambu-rambu lalu lintas, terminal dan sarana fasilitas umum seperti kereta api. Telah banyak terjadinya atau orang-orang jahil yang merusak fasilitas umum. Dan yang kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jagalah ke pohon dan hutan. Peliharalah kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kesembilan, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dapat menyebabkan tersumbatnya selokan dan menyebabkan banjir. Sampah juga membawa penyakit yang merugikan manusia. Dan yang ke-10, menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragama.
So, di Indonesia memang memiliki beragam agama ya, dan ras dan budaya. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam ragam masyarakatnya. Dan yaitu isi-isi butir pengalaman Pancasila. Butir-butirnya yaitu yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kemanusiaan Indonesia percaya dan tawakal terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan selanjutnya mengembangkan sikap menghormati dan kerjasama antar pemeluk bangsa atau pemeluk agama dengan menganut kepercayaannya yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, menggambarkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, menyangkut dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak kewajiban asasi manusia, tanpa membedakan suku, bangsa, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tengah rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia mampu mendapatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apalagi diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan selanjutnya memelihara ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya mengembangkan persatuan Indonesia dan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya mengajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai bangsa Indonesia dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan masyarakat yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh kesemangatan kekeluargaan. Selanjutnya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang disampaikan sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan selanjutnya di dalam kemusyawaraan diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang leluhur. Selanjutnya keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah. Dan selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatannya leluhur dan mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan yang bergotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras terhadap orang lain. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kedelapan yaitu suka bekerja keras, suka menghargai hasil orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan merata dan keadilan sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.